Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan menjelaskan proyek UTS Project Base kami dengan studi kasus pengembangan website untuk RSIA Vitalaya. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novarina Eka Putri dengan NIM 102022330309. Perkenalkan, nama saya Rahmani Anggreni dengan NIM 102022334. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa Inaya dengan NIM 102022330277. Perkenalkan, nama saya Marsita Junawati dengan NIM 10.2022-3414. Baik, selanjutnya, pertama, kita mulai dulu dari latar belakang kenapa sistem ini dibuat. Sebelumnya, informasi Rumah Sakit RSIA Vitalaya ini masih terbatas dan kurang terstruktur. Banyak pasien yang kesulitan untuk mendapatkan informasi seperti layanan yang tersedia, daftar dan jadwal dokter, dan prosedur pendaftaran. Belum ada media online yang benar-benar memadai untuk menyajikan semua informasi secara rapi dan terpusat. Karena itu, kami mengembangkan website ini dengan tujuan menyediakan informasi rumah sakit yang terstruktur, memungkinkan informasi diupdate secara real time, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, website ini juga dirancang khusus untuk diakses oleh admin, jadi bukan sekedar website profil biasa, tapi juga sebagai sistem pengelolaan internal agar data tetap aman, proses update data jadi lebih mudah, dan manajemen informasi berjalan dengan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Jadi di sistem RS Vita lain itu terdiri dari 3 lapisan. Yang paling pertama itu, yang paling atas itu ada front end, itu merupakan tampilan web yang mengirim semua request ke API Gateway. Nah, kemudian di bawahnya itu ada service layer. Nah, dia itu memiliki 5 service. Yang pertama ada profile, homepage, appointment, medical record, dan juga consultation. Nah, jadi setiap service ini tuh terhubung ke database MySQL yang terpisah, sehingga semua datanya ini akan tersimpan dalam skemanya masing-masing. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada alur komunikasinya. Jadi, setiap proses ini selalu dimulai dari front end yang akan mengirimkan request ke API Gateway. Seperti yang di awalnya ada saat login, itu request ini akan diarahkan ke profil service untuk pengecekan ke database, lalu hasilnya ini akan dikembalikan kepada front end. Sama halnya dengan dashboard, kemudian juga dengan saat membuat appointment, konsultasi, dan juga rekam medis, itu juga melalui API Gateway terlebih dahulu, nanti akan dikembalikan lagi ke front end-nya. Ya, untuk secara rincinya itu nanti akan dikirimkan kembali juga melalui file. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada database dan juga migration. Ini merupakan database yang sudah kami buat. Jadi setiap service yang sudah kita buat ini memiliki database-nya masing-masing. Boleh di next. Boleh dilanjutkan ke teman saya. Oke, selanjutnya, supaya sistem ini tidak cuma bisa diakses dari front end, tapi juga bisa diuji dan diintegrasikan dengan mudah. Kami membuat dokumentasi API dalam bentuk Postman Collection. Dengan Postman, kami melakukan pengujian endpoint untuk tiap service, memastikan metode seperti get, post, put, dan delete berjalan sesuai harapan. Mengecek apakah respon yang dikembalikan sudah sesuai dengan format yang diinginkan, dan menguji error handling, misalnya jika input tidak valid atau data tidak ditemukan. Boleh di next? Nah, ini untuk setiap service-nya ada profile service, selanjutnya ada appointment service, ada medical record service, ada consultation service. Oke, kami memiliki set request di Postman sehingga bisa dengan mudah mengulang pengujian yang kami lakukan. Dan pengujian yang kami lakukan itu telah berhasil dan juga siap diuji dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya dari API Gateway pertama, yaitu API Gateway ini sebagai titik masuk utama untuk menerima semua request dari front end. Nah, di sini ada bagian service, di mana ini untuk mendefinisikan setiap alamat service sehingga gateway mengetahui kemana request ini harus diteruskan. Dengan cara ini, front-end cukup memanggil satu domain saja, sementara gateway menghubungkan kelima service ini akan berbeda, di mana arsitektur seperti ini membuat sistem lebih rapi dan lebih aman dan mudah diatur. Kemudian, untuk forward request ini,
di mana untuk di sinilah request get, post, put, and delete ini diproses dan dikirimkan ke service tujuan dengan routes seperti API, appointment, atau API consultation tidak merespon memproses logikanya sendiri, melainkan hanya meneruskan ke service yang bersangkutan. Selain itu terdapat endpoint health. Nah, di sini ini tuh ngecek semua service apakah dalam keadaan healthy. Ini penting untuk debugging dalam arsitektur microservice. Kita lanjut ke bagian-bagian service, dimulai dari profile service. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahwa setiap service di sini terhubung dengan database. Dan database-nya telah dibuat di sini. Bagian dalam tabel-tabelnya sudah terbuat. Lalu juga ada di dalam sini saya akan menjelaskan lebih ke bagian registernya. Di sini. Lalu terdapat juga login. Nah, ini dia. Dan juga kita bisa CRUD di mana create, erase, dan juga update. Jadi, profile service ini merupakan service inti menangani autentikasi data user, data pasien, dan data dokter. Nah, bagian awal itu tadi udah ada bagian untuk terkonek ke database. Database-nya sendiri ada RS Vitalaya Profile, di mana endpoint register menangani proses pendaftaran user dengan hashing, password, dan keamanan. Sedangkan endpoint login itu untuk memverifikasi email dan password untuk menghasilkan token login service, di mana ini memastikan bahwa hanya user sah yang dapat mengakses layanan lain. Selain autentikasi, service ini menyediakan CRUD untuk data pasien dan dokter. Data ini digunakan untuk service seperti appointment dan consultation sebagai referensi. Service lain tidak menyimpan data pasien atau dokter, tetapi cukup memanggil profile service untuk validasi. Hal ini adalah implementasi nyata dari microservice yang saling bergantung namun tetap terpisah secara data. Kita akan masuk ke homepage service, di mana di sini untuk bagiannya get announcement. Pada homepage ini terdapat announcement, di mana akan menunjukkan pengumuman terhadap apa yang ada di dalam layanan rumah sakit ini. Dan service ini memiliki database yang bernama RS Vitalaya Homepage, dan setiap endpoint itu berhubungan dengan announcement atau service yang membaca menulis ke database tersebut. Struktur database yang terpisah ini adalah bagian dari prinsip microservice karena ini bersifat publik. Service ini tidak berkomunikasi dengan service lainnya. Kode seperti get announcement uh, dan create announcement langsung mengakses tabel announcement. Service ini nantinya akan ditampilkan di front end sebagai halaman home yang menampilkan update rumah sakit sehingga user bisa melihat informasi terbaru. Kita lanjut ke appointment service, di mana di sini kita dapat membuat appointment dan juga dapat validasi uh, ke profile service, di mana kan juga terhubung dengan profile service tadi. Di sini, appointment service itu berguna untuk menangani proses pembuatan jadwal pertemuan antara pasien dan dokter, di mana dalam endpoint create, itu create appointment, di mana itu sistem akan menerima data seperti patient ID, dan juga dokter ID, tanggal dan waktu. Semuanya itu akan dimasukkan ke RS Vitalaya Appointment setelah lolos validasi, di mana bagian pentingnya adalah service ini tidak menyimpan data pasien ataupun dokter, namun melakukan validasi terhadap profil per service sendiri, di mana menggunakan request HTTP. Jika data pasien atau dokter itu tidak valid, appointment tidak akan dibuat, dan inilah implementasi integrasi antara microservice yang sebenarnya. Kemudian kita akan lanjut ke medical record, di mana di sini kita dapat membuat medical record ini merupakan untuk mengelola rekam medis, dimulai dari diagnosis, treatment, prescription, hingga catatan medisnya lainnya gitu. Setiap kali ada record baru dibuat, data akan disimpan ke database, di mana uh, setiap service sendiri saya sudah bilang bahwa memiliki database sendiri. Database medical record sendiri adalah RS Vitalaya Medical Record, di mana endpoints seperti create record menangani proses penyimpanan data rekam medis tersebut. Jadi untuk memastikan integritas data, service ini akan memvalidasi patient ID dan dokter ID ke profile service. Lalu dengan cara ini medical record hanya dapat dibuat untuk pasien yang benar-benar ada, dan struktur seperti ini menunjukkan pemisahan tanggung jawab jelas antar service. Kita lanjut ke consultation um, service, di mana di sini kita bisa
membuat konsultasi. Ini ada database-nya sendiri, akan terhubung ke database dan juga portnya 5001. Ini akan membuat koneksi, lalu untuk validasi dari patient ID, juga dokter, serta juga appointment. Nah, ini adalah endpoint-nya dan juga consultation service ini adalah service yang paling kompleks, di mana ia mengelola konsultasi pasien baik online maupun offline. Tapi setiap konsultasi itu membutuhkan patient ID, dokter ID, dan juga appointment ID. Semua data itu tersimpan di RS Vitalaya Consultation, di mana itu adalah nama database-nya, di mana service ini melakukan validasi ketika service lain dan profile service untuk memeriksa pasien dan juga dokter, serta appointment service untuk memeriksa appointment ID. Dengan begitu, konsultasi ini tidak akan dibuat apabila referensinya tidak valid. Ini merupakan bukti nyata dari integrasi lintas microservice tersebut. Oke, sekian untuk penjelasan codingan mengenai service. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai testing untuk website-nya tersendiri. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Apakah sudah masuk? Oke, sebelumnya kita memulai testing dengan menggunakan tools dari Cursor sendiri ya. Oke, mungkin kita bisa mulai. Oke, ini sedang proses untuk running dari PowerShell-nya. Oke, jika sudah, maka kita klik untuk bagian front end dan muncul untuk di bagian awal dari RS Vitalaya. Oke. Untuk tampilan pertama dari RS Vitalaya ini, sebelum login dari admin sendiri, maka tampilannya akan seperti ini, di mana admin atau user itu belum bisa melakukan kegiatan di dalam website ketika user itu belum mendaftarkan akun atau masuk ke dalam profil mereka. Kemudian kita di dalam sini ada fitur dari kami, dokter profesional, janji temu, rekam medis, dan juga konsultasi. Kemudian ada masuk atau login serta daftar akun. Kemudian mungkin kita ke daftar akun ya. Untuk daftar akun sendiri seperti ini untuk formulirnya. Mungkin kita namanya adalah Sapi Gemoy. Emailnya Sapmoy. Ini percobaan aja ya, Pak. Terus ini untuk nomornya dan ini untuk passwordnya dan ada konfirmasi password lagi supaya kita real gitu. Oke, sebelumnya di bawah sendiri di sini itu ada yang namanya login di sini. Jadi misal kalau dia lupa bahwa dia sudah punya akun tapi udah terlanjur klik daftar akun, dia nggak perlu untuk kembali ke halaman. Jadi bisa langsung ke fitur login di sini seperti itu. Mungkin kita langsung ke daftar akun. Nah, pendaftaran berhasil dan akan beralih ke halaman selanjutnya yaitu login. Di sini untuk tampilan login dari RS Vitalaya. Untuk email sendiri Sapmoy HHH. Untuk password di sini password juga bisa salah. Kita masukin yang salah dulu. Coba ya. Nah, invalid email or password. Jadi kita ada error, ada pemanggilan errornya juga seperti itu. Kita masukin password yang benar. Oke. Dan login berhasil dan lagi-lagi kita mengalihkan dan langsung ketika sudah berhasil langsung masuk ke dalam dashboard atau tampilan utama dari website Rumah Sakit Vitalaya ini. Di mana di sini user atau admin ini bisa cek total pasien per hari ini, dokter yang lagi jaga atau aktif hari ini, janji temu untuk hari ini, dan rekam medis. Kemudian ada pengumuman-pengumuman. Kemudian di sini layanannya ada dashboard, ya ini tampilan utama. Kemudian ada pasien, dokter, janji temu, rekam medis, konsultasi, dan juga profile. Kemudian kita ke pasien dulu. Di sini untuk pasien, jadi
user atau admin ini bisa memasukkan data pasien yang masuk ke dalam rumah sakit Vitalia ini. Bisa edit dan bisa hapus. Mungkin kita tambahkan pasien terlebih dahulu, seperti namanya tadi, Sapi Gemoy, dengan emailnya mana? Oke, nomor telepon, alamatnya diri ya, jauh. Terus tanggal lahir, mungkin dia bayi umur 2 bulan. Di sini jenis kelaminnya perempuan mungkin ya. Ini simpan. Dan data pasien berhasil disimpan. Oke, kita tunggu. Dan masuk ya Pak di sini. Kemudian kalau mau edit bisa banget. Misal yang Rahmania ini diedit gitu. Nah, Rahman yang Reni diedit di Rahmania doang gitu kan. Jalan Umayyah 1 gitu ya misal ya. Jenis kelaminnya kan nggak ada tadi. Nah, kita masukin. Data pasien berhasil disimpan. Dan ini udah terganti. Atau bisa untuk menghapus juga bisa. Mungkin kita hapus. Apakah yakin untuk menghapus? Ini untuk konfirmasi bahwa apakah yakin gitu. Ya. Dan sudah terhapus. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk dokter. Sebentar, Pak. Seperti ini dokternya. Jadi ini adalah dokter-dokter yang lagi jaga hari ini atau yang aktif di Rumah Sakit Vitalaya. Ini bisa diedit juga. Seperti ini, pengalaman, spesialis, or apa, seperti itu. Kemudian sama sebenarnya formulirnya, cuman yang pembeda adalah mungkin spesifikasinya aja. Kemudian ke janji temu. Bentar, Pak. Lagi hujan. Oke. Untuk janji temu seperti ini, jadi admin atau user tuh bisa memasukkan juga layanan atau janji temu pasien ya yang mendaftarkan secara offline maupun online. Mungkin kalau online bisa menghubungi nomor WA yang ada di Instagram Rumah Sakit Vitalaya ini. Jadi nanti admin bisa langsung memasukkan. Jadi formulirnya sendiri seperti ini. Sebentar. Seperti ini Pak, ada schedule, complete or cancel gitu-gitu. Dokternya siapa? Pasiennya namanya. Jadi nanti kita masukin dulu nama pasiennya, nanti bisa di sini udah otomatis ke input dan kita tinggal pilih aja. Dan catatan mungkin kayak dia sakit apa keluhannya dan seperti itu. Bisa untuk diedit dan dihapus juga. Mungkin kita hapus satu ini ya. Ini hapus. Nah, sudah hilang kan? Seperti itu. Oke, untuk rekam medis selanjutnya. Mohon bersabar ya, Pak. Nah, rekam medis seperti ini mungkin kayak dari dokternya ngasih informasi kepada perawat dan perawat ngasih kepada admin atau perawat itu juga bisa menjadi admin untuk khusus dari rekam medis ini, di mana dia bisa memberikan catatan rekam medis dari pasien tersebut, diagnosa, perawatannya apa, tanggalnya, dan lain-lain. Jadi nanti bisa track recordnya dari rekam medis ini. Untuk konsultasi juga. Sebentar. Konsultasinya agak lama, Pak. Maaf ya. Mungkin untuk konsultasi formulirnya seperti sebentar. Seperti ini. Di mana dia bisa pilih pasien seperti tadi yang saya jelaskan, jadwal temunya, tanggal dan waktunya, durasinya berapa menit, mungkin seperti itu dan contohnya seperti ini dan bisa juga untuk ngedit dan menghapus juga Pak. Oke, dari sini sudah cukup, mungkin kita lanjut ke layanan selanjutnya yaitu profile. Di mana profile itu sangat penting untuk Rumah Sakit Vitalaya as admin gitu.
Di sini informasi pribadi jelas ini sudah otomatis keisi dari data pendaftaran tadi. Kemudian untuk nama panggilan bisa diisi sendiri, Samoy gitu. Samoy gitu boleh. Alamatnya adalah Kediri mungkin ya. Oke, simpan perubahan dan ini bisa menyimpan dan profil berhasil diperbarui. Terus misal kita kembali ke Belanda. Nah, terus kita pilih profil lagi. Nah, informasinya otomatis langsung muncul dan terbaru itu. Untuk logout juga bisa kita pilih. Ini apakah Anda yakin untuk logout? Untuk make sure lagi, apakah dia yakin apa enggak. Oke, jika logout tampilannya akan kembali seperti tampilan awal di mana user atau admin ini belum bisa melakukan kegiatan apapun di dalam website ketika dia belum masuk atau daftar akun ke Rumah Sakit Vitalia ini as a admin. Begitu. Mungkin untuk penjelasan testing dari website yang telah kami buat, yaitu Rumah Sakit Vitalia, sudah. Apabila ada kesalahan dalam proses testing, kami mohon maaf dan kami akan terus tetap belajar untuk menjadi lebih baik lagi.